Bu Sia, kita ngobrol-ngobrol ini minumnya kopi. Siap. Soalnya aku tuh penasaran Bu Sia itu kan kayaknya tuh capek betul setiap keluar dari kelas. Kenapa sih Bu? Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kayaknya capek bener. Melelahkan. Terutama kelas ini. Kelas 2. Kelas 1 juga kayaknya. Kelas 1 masih ada inilah, mungkin namanya masih kecil. Masih terkondisikan. Tapi kalau kelas 2 seolah-olah kayak semena-mena. Ada kecil. Ya itu ada apa, kita ngejelasin, nanti ada yang ngobrol, kita udah ngejelasin panjang lebar, nggak dong, kita tanya iya, terus pas kita coba suruh ke depan nggak tahu, bilang nggak paham, padahal tadi kita udah jelas-jelas bilang udah paham belum. Iya, nggak semua, ada sebagian ya itu, tapi kadang sebagian kayak gitu kan dia nular. Jadi mungkin satu yang nggak fokus, cuma satu nggak fokus ini akhirnya ngajak-ngajak teman yang lain, kan akhirnya bisa timbul jadi 2 jadi 3. Jadi nggak yang seharusnya temannya nggak ngikut jadi ngikut gitu. Mungkin udah kita bilangin atau kayak mana lah, jangan ini ya gini ya masih Yang iya asli. tapi pertama mereka kan masih kelas 1. Ya itu ada dimaklumi juga, cuman ya itu kayak konsentrasi dia orang mudah bubar, yang dalam arti mungkin ya pas baru mulai masih konsen, nanti pas sudah agak ini dikit udah mulai tuh, udah ada yang ngobrol, udah ada yang kayak gini, terus kita tanya udah paham, tapi setelah kita yang yaudah kalau udah paham kita coba ini ini kita titik fokus ke yang inilah, yang kayak yang mungkin suka ngajak ngobrol temannya atau apa, akhirnya kan bener dia orang nggak paham, cuman paham di mulut, bukan. Mungkin pas dia yang dijelasin paham gitu kan, pas ya tetap sih yang dimaklumi, cuman kalau mau kayak gitu terus kan kita terus yang ini kan belum, akhirnya kasihan yang mungkin yang udah benar-benar belajar, benar-benar fokus, gara-gara 1 atau 2 orang akhirnya yang lain juga ngikut suasana mereka gitu kan. Terus kira-kira kebayang nggak sih bisa ngatasin yang Ya ada, ya bahasa kebayang atau kayak mananya sih ada. Dorang tuh gini, dorang tuh yang saya perhatiin sih, kalau kita mau nonton kayak yang cuma sekedar materi atau oke lah, mungkin setelah dulu nih materi atau nanti kita kasih kuis atau apa gitu, ya mungkin ya kayak kurang ya, karena itu dorang kayak beranggapan yang ya namanya anak-anak, kita ngomong apa sekarang terus nanti kita tanya lagi kan mungkin orang udah lupa, ya itu mungkin kena konsentrasi kurang atau apa gitu. Tapi kalau diajak yang kayak misalnya nih dengan kayak sambil ngerjain tugas, terus sambil kayak yang ada nih kita bisa mengenai warna, kita hidupin nih kayak musik tentang warna gitu sambil kayak nyanyi gini-gini, dia orang kayak gitu aja, kayak yang ngikut nih gitu, misalnya ngikut gitu kan. Sedangkan kalau kita taruh di papan tulis gitu ya, dorong ya mungkin kalau kita ngomong red ya udah dorong taunya red gitu kan, monoton. Tapi kalau kita pakai musik atau ada mungkin suara-suara lain yang terdengar, ya buat dorong akhirnya ini menarik nih, mungkin dari musiknya yang bagus atau apa kan, jadi dorang pas ini apa gitu kan, dorang tanpa ini dorang udah jawab duluan gitu kan, oh ini red gitu kan. Berarti sebenarnya mereka tuh kalau diiringin kayak gitu tuh sebenarnya mereka tuh hafal gitu, cuman nggak fokus, mungkin karena jenuh monoton itu monoton yang kita pakai sistem ngomong aja ya gitu, ya tau aja konsentrasi anak apalagi anak kelas 2 SD kan ada batasnya gitu. Jadi kita ngomong 15 menit, paling yang ditangkap dorong 5 menit awal,
selebihnya udah ini, makanya kan bubar-bubar. Akhirnya yang benar-benar mau belajar yang emang ngedengerin fokus ikut. Ada hal lain nggak sih selain lagu itu? Ya kayak misalnya nih kita kayak pakai media gambar nih, kita juga kan ya pas lagi temanya itu ya kita usahakan semenarik mungkin kan, pakai gambar atau saya tempel di papan tulis itu Senang anak. seneng. Jadi kayak Karena berwarna. nah itu buat Menarik. jadi kan dorang yang lebih apa itu Bu, jadi kan kayak apa bentuk penasaran orang apa sih yang mau dibahas nanti, kok ibu tuh nggak nempel-nempel gambar itu, ya itu udah jadi ini sendiri kan daya tarik orang, wah kayaknya bakal serius nih gitu kan. Cuman ya itu kalau monoton kita, kalau kita monoton kayak gitu ya itu jenuh luar biasa, ujung-ujungnya Ujian itu kelas. kelas rendah lah Bu kayak gitu. Berarti kalau bisa disimpulin kan anak-anak itu sebenarnya mau belajar, cuman mereka kan monoton. Kalau dikasih materi gaya belajar yang bervariatif, sebenarnya mereka tuh tertarik dan bisa dan kan ternyata bisa gitu kan. Yang kayak kita bilang kayaknya dia ini nggak bisa deh gini, tapi ketika dikasih tapi pas dikasih bisa gitu kan. Berarti harus ada kreatif lah ini intinya ya. buat kita emang sebenarnya nyuruh kita semakin buat kreatif lah, gimana caranya biar apa yang kita sampaikan itu nggak selalu yang dari mulut kita, mungkin apa dari musik atau dari gambar, dorang udah ini duluan kan, mungkin dorang udah nyambung, ibu ini kayaknya mau bahas tentang binatang nih, udah nempel gambar kucing, udah gambar ini gitu kan, dorang juga udah banyak nanya gitu. Baik. Berarti kan tadi masalahnya anak kurang konsentrasi. Nah, terus udah itu ternyata kalau dibawain ke media kreatif mereka tuh nyambung. Nah, terus apa sih tindakan Bu Selvi itu yang akan dilakukan setelah ketemu ide kayak gitu? Apakah mau segera dilaksanakan? Ya itu, kalau bisa ya emang kita harus segera dilaksanakan lah, karena nggak mungkin kita membawa pembawaan kita ngajar monoton kayak gitu. Ya bener, nanti kan lelah di diri kita sendiri, anak-anak apa yang kita sampaikan nyampe juga enggak. Kalau pakai kayak gitu kan ya mungkin bahasa pakai media kreatif kayak gini, kita juga kan harus modal nih gitu kan, kita cari gambar, ngeprint segala macam, itu kan salah satu usaha kita kan buat beranak murid kita nyambung apa yang mau kita sampaikan, terus buat orang nyaman juga kan belajarnya, buat menyenangkan. Jadi kan ketika belajar menyenangkan kan apa yang kita sampaikan Lebih cepat nyambung gitu. Jadi emang harus segera diterapkan. Terus kira-kira supaya Bu Selvi itu konsisten, komitmen untuk melakukan rencana aksi yang baik ini, siapa yang bisa diajak rekannya? Gak usah susah-susah. Ibu Rizka sendiri sudah menjadi partner terbaik kan. Jadi sama Ibu Rizka sudah belajar banyak. Apalagi kita sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar. Tapi kan kita saling mengisi. Oh iya, baik. Saling mengisi dalam arti yang kita tukar pendapat nih. Ya kayak saya sekarang kan, Bu Rizka udah ngasih nih masukan kayak mananya gitu kan. Jadi ngapain susah-susah cari partner yang lain kalau sudah ada di depan mata. Baik. Berarti insya Allah kita nanti saling mengingatkan ya Bu ya. Siap, insya Allah. Bagaimana ilmu kita itu bisa tertransfer dengan baik kepada Siap. Baik, oke. Thank you Bu Selvi.